Selamat malam untuk kita semua. Selamat. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas segala berkat dan perlindungannya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan katekese yang bertema peran mahasiswa dalam melestarikan lingkungan hidup. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih dan seiman dalam Kristus, dengan tema katekese ini kita diharapkan dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, marilah kita membuka katekese malam ini dengan diawali dengan lagu pembuka. Betapa kita tidak bersyukur, Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan beserta kita selama-lamanya. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur atas segala rahmat dan kurnia-Mu yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Pada kesempatan ini kami mohon petunjuk dan kekuatan dari-Mu untuk menjalankan peran kami sebagai mahasiswa dalam melestarikan lingkungan hidup. Berikanlah kesadaran dan kepekaan akan pentingnya menjaga kelestarian alam cipta-Mu. Bimbinglah langkah kami agar kami senantiasa bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam serta aktif berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Berikanlah kami semangat dan berinovasi untuk menciptakan solusi-solusi baik dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang ada. Jauhkanlah kami dari sikap apatis dan perilaku yang merusak lingkungan. Kuatkanlah tekad kami untuk mencari agen perubahan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap keberlangsungan hidup di bumi ini. Semoga segala usaha dan usaha kami dalam melestarikan lingkungan hidup ini mendapat kepuasan hati dalam kehendak dari-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita melanjutkan dan mendengarkan cerita Mentari Pagi menyinari desa Seruni, desa yang dikelilingi hutan lebat dan sungai bening. Sungai yang dulunya jernih kini keruh, dipenuhi sampah plastik. Hutan yang rimbun mulai gundul, ditebang untuk lahan perkebunan sawit. Anak-anak desa Seruni yang dulu bermain di alam bebas, kini hanya bisa bermain di tanah kering yang tandus. Di tengah keputusan, muncul seorang gadis kecil bernama Sekar. Sekar sangat mencintai alam. Ia ingat saat masih kecil, ia bisa berenang di sungai yang jernih, bermain dengan ikan-ikan kecil yang berwarna-warni, dan memetik buah-buahan liar di hutan. Ia sering melihat perubahan yang terjadi. Sekar tidak tinggal diam. Ia mulai mengajak teman-temannya untuk membersihkan sungai. Mereka mengumpulkan sampah plastik satu persatu dengan semangat yang membara. Mereka juga menanam kembali pohon-pohon di lahan yang gundul. Awalnya hanya beberapa anak yang ikut, namun lambat laun semakin banyak warga desa yang bergabung. Bapak Surya, kepala desa yang awalnya ragu melihat semangat Sekar dan teman-temannya, ia terharu dan tergugu. Ia pun ikut serta dalam gerakan pelestarian lingkungan tersebut. Ia menggalang dana untuk membeli bibit pohon dan peralatan kebersihan. Ia juga membuat peraturan desa yang melarang penebangan liar
dan buang sampah sembarangan. Perlahan tapi pasti desa Seruni mulai berubah. Sungai mulai kembali ikan-ikan kembali berenang dan hutan kembali rimbun. Anak-anak desa Seruni kembali bermain di alam bebas dengan riang gembira. Mereka belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Bukan hanya diri mereka sendiri, tapi juga untuk generasi mendatang. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan ceritanya tadi dan saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang saya tanya kepada saudara-saudara. Yang pertama, menurut teman-teman dari cerita yang kita sudah dengar, apa hal yang menarik yang didapatkan dari cerita di atas? Ya. Baik, menurut saya berkaitan dengan cerita tadi, yang menarik itu yang mana Sekar ini kan seorang gadis, tapi ia lebih giat dalam membersihkan lingkungan. Tujuannya itu untuk merawat bagaimana lingkungan bisa dilihat atau ditata lagi, supaya suasana lingkungan itu tetap nyaman dan bersih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ali. Mungkin ada dari teman lain. Lanjutkan pertanyaan yang kedua. Menurut saudara-saudara, apa pesan moral yang dapat diambil dari kisah Sekar? Sesuai dengan pesan moral yang bisa kita petik dari cerita tadi, yaitu bagaimana kita harus bisa menjadi laki-laki atau bisa menjadi orang yang bisa menjaga lingkungan supaya lingkungan tetap bersih. Kita pun nyaman kalau tinggal di lingkungan di rumah atau di mana kita berada. Itu adalah pesan moral. Terima kasih kepada saudara Andi yang telah menjawabnya. Mungkin ada dari yang teman lain. Baik, kalau tidak ada, pada intinya Sekar yang dulu hanya seorang gadis. Baik, dari semua jawaban yang dijawab oleh teman-teman tadi, saya menyimpulkan bahwa Sekar yang dulu hanya seorang gadis kecil yang sedih, kini menjadi inspirasi bagi seluruh warga desa Seruni. Kisahnya menjadi bukti bahwa perubahan kecil jika dilakukan bersama-sama dengan penuh kesabaran dan ketekunan dapat menciptakan dampak yang besar dan menyelamatkan lingkungan hidup. Desa Seruni penuh dengan sampah, kini desa Seruni kembali menjadi desa yang indah, subur dan lestari berkat semangat dan kerja keras seluruh warganya yang terinspirasi oleh seorang gadis kecil bernama Sekar. Perubahan besar dapat dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama. Kisah Sekar menunjukkan bahwa inisiatif individu dapat menginspirasi komunitas untuk bertindak. Kisah ini meningkatkan kita akan nampak pentingnya menjaga lingkungan untuk kesejahteraan kita sendiri dengan generasi mendatang. Hal yang menarik dari cerita ini, Sekar digambarkan sebagai sosok yang penuh semangat dan cinta terhadap alam, mencerminkan potensi anak-anak untuk menjadi agen perubahan. Perubahan yang dialami oleh desa Seruni dari kondisi yang memprihatinkan menjadi desa yang subur dan indah, menunjukkan dampak positif dari kerja keras dan kolaborasi. Cerita ini mengandung pesan moral yang jelas dan inisiatif tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan hidup. Kisah ini menunjukkan bagaimana generasi muda seperti Sekar dapat mengambil inisiatif dan mempengaruhi orang dewasa untuk peduli terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya kita masuk dalam tahap yang sangat penting dalam mendalami kitab suci, Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 17. Untuk itu saya minta saudara-saudara untuk salah satu saudara untuk membaca. Baik, marilah kita bersama-sama mendalami kitab suci Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 17. Untuk itu saya minta satu orang untuk membaca Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 17. Ya, saya yang baca. Manusia dan taman Eden. Selanjutnya
Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menemukan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Habilia, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan bacaannya tadi, menurut teman-teman, ayat manakah yang menarik dari bacaan tersebut? Jadi menurut saya ayat yang menarik di sini tadi ayat 15. Di sini ia berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Baik, barangkali mungkin ada dari yang Oke, baik. Dari bacaan tadi saya terinspirasi dari perikop 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Di mana perikop ini mau mengatakan kita tidak memakan buah yang sudah dilarang makan. Nah, karena ketika kita makan buah yang Tuhan larang, maka itu akan membuat kita jatuh dalam dosa. Terima kasih para saudara kami. Mungkin ada dari yang ya, kalau tidak ada, kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Dari bacaan yang kita sudah dengar, kira-kira pesan apa yang kita didapati dari bacaan tersebut? Baik, dari bacaan tadi pesan yang kita boleh ambil itu seperti yang sudah diajarkan Tuhan, bahwa ada begitu banyak hal yang ada di muka bumi, khususnya itu salah satu buah yang dilarang itu yang sudah dikatakan, janganlah engkau makan buah yang terlarang, maka itu akan membuat mati. Dari perikop ini mengajarkan bahwa ketika apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan sudah perintahkan atau Dia sudah melanggar, maka janganlah kita melanggarnya. Nanti kita akan, disitulah kita, ketika kita larang dari apa yang sudah Dia katakan, nanti itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Baik, terima kasih kepada saudara Andi. Mungkin ada dari yang lain lagi. Saudara Pipin, saya persilakan. Baik, terima kasih. Dari firman Yesus Kristus dalam bacaan itu tadi yang menjadi pesan untuk kita sebagai manusia di sini ialah kita dapat mengambil pesan bahwa umat manusia harus memiliki iman dan ketaatan kepada firman Allah. Baik, terima kasih kepada saudara Pipin. Mungkin ada dari yang lain. Mungkin ada pengalaman dari saudara-saudara. Baik, dari saya pengalaman yang berkaitan dengan tema katekis yang kita bawakan pada malam hari ini. Yang pertama itu
kami sebagai mahasiswa di kampus Dimas Universitas Trute, kami pernah melakukan reboisasi di wilayah Datak dan juga di wilayah Ampak. Di sana kami melakukan penanaman pohon dan juga pemungutan sampah. Ini awal dari kegiatan kami, bagaimana kami sebagai mahasiswa dan juga orang muda untuk menjaga dan melestarikan alam. Lalu yang kedua, kami juga pernah melakukan kerjasama dari BEM Stipas dan juga bersama mahasiswa melakukan pemungutan sampah dari Stipas atau dari asrama Stipas sampai dengan di Golorusa. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih para saudara iman yang telah menceritakan pengalaman yang sangat luar biasa. Pada intinya, saya menyimpulkan bahwa dalam Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 17 menjelaskan bahwa Allah menciptakan Taman Eden sebagai tempat yang ideal bagi manusia, memberikan kita tanggung jawab untuk merawatnya. Dalam konteks ini, Allah juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih dengan batasan yang jelas melalui perintahnya tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini menegaskan pentingnya tanggung jawab, kebebasan memilih, dan hubungan yang erat antara manusia dan Allah. Setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensinya, yang menggarisbawahi nilai moral dan spiritual, mengingatkan kita untuk hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan. Berdasarkan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang berada di bumi. Kehadiran Allah di dunia dalam diri Yesus Kristus ingin menyatakan bahwa kasih-Nya amat besar terhadap manusia dan semua ciptaannya. Allah menciptakan manusia dan segala makhluk hidup dengan kasih-Nya. Keyakinan ini menyadarkan kita bahwa dunia dengan segala isinya sungguh dikehendaki oleh Allah dan semua diciptakan baik adanya. Allah tidak hanya mencipta, tapi juga melindungi dan memelihara. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memelihara atau menjaga dan mengelola segala ciptaan Allah di bumi dengan bijaksana alam semesta ini, serta berupaya menciptakan hubungan yang harmonis di antara semua ciptaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada penghubung katekisi kita pada malam ini, kita diminta untuk mengungkapkan niat melakukan aksi nyata dengan arah pertanyaan di bawah ini. Apa yang kita dapat lakukan sebagai umat beriman Kristiani untuk kedepannya dalam melestarikan lingkungan hidup? Ya, Baik, dari saya untuk aksi nyata yang untuk kita lakukan untuk kedepan itu, kita sebagai mahasiswa itu harus perlu adakan semua program yang mana program itu dijadikan sebagai tempat untuk kita bisa membuat program misalnya membuat sebuah pot bunga atau hal lainnya supaya bisa kita tanam misalnya di mana pun misalnya ya kita tanam di lulusan atau dimanapun kita yang menjadikan itu sebagai ajang untuk kita bisa melestarikan lingkungan ke depan. Terima kasih. Terima kasih para saudara Andi. Mungkin ada dari yang lain. Baik, saudara-saudara, apakah kita sudah sepakat rencana yang sudah ditawarkan oleh saudara Andi? Sepakat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di tempat ini guna untuk berkatekese pada malam ini. Untuk itu, marilah kita berdoa. Allah sumber kasih dan kekal, kami bersyukur atas pengetahuan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memahami pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Kami mohon bimbingan-Mu agar kami para mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang nyata dalam menjaga kelestarian dan ciptaan-Mu, dan berikanlah kami kesadaran yang lebih dalam akan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa dalam melestarikan ciptaan-Mu. Dan dengan
Semoga kami dapat menjadi teladan bagi orang lain dalam menjaga kelestarian alam. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni saudara-saudara kami, dan jangan masuk kami dalam pencobaan, dan masukkan kami dari yang jahat. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang menjalani dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Ulang dalam Allah, ulang dalam Allah.